Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu artikula atau kata sandang. Artikula atau kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna nomina atau kata benda. Artikula dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok artikula yang bersifat gelar. Kedua, kelompok artikula yang mengacu ke makna kelompok atau kolektif. Dan yang ketiga, kelompok artikula yang menominalkan. Pertama, kelompok artikula yang bersifat gelar. Artikula yang bersifat gelar pada umumnya bertalian dengan orang atau hal yang dianggap bermartabat. Ada beberapa artikula yang termasuk kelompok ini guys. Sang, Sri, Hang, Dang. Artikula sang digunakan untuk manusia atau benda unik dengan maksud untuk meninggikan martabat. Kadang-kadang juga dipakai dalam gurauan atau sindiran. Contoh, sang juara Tyson bisa merobohkan lawannya dengan mudah. Artikula sang di contoh yang pertama ini digunakan untuk meninggikan martabat manusia. Mike Tyson, sang juara tinju guys. Contoh kedua, artikula sang digunakan untuk benda dengan maksud untuk meninggikan martabat. Benda di sini adalah bendera Indonesia guys, merah putih. Sang merah putih berkibar dengan jaya di seluruh tanah air. Sang suami mengapa tidak ikut? Hidup ini sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Kita juga bisa menemukan penggunaan artikula sang di fabel atau cerita binatang. Contohnya saja ada penggunaan panggilan sang kancil, sang kodok, dan lainnya. Berikutnya, artikula sri. Artikula sri digunakan untuk manusia yang memiliki martabat tinggi dalam kerajaan ataupun keagamaan. Contoh yang pertama merujuk ke orang yang bermartabat tinggi di kerajaan guys. Ini merujuk ke raja dan ratu. Kedatangan Sri Baginda dan Sri Ratu disambut dengan meriah. Contoh berikutnya, kata sandang atau artikula sri mengacu pada orang yang bermartabat tinggi dalam hal keagamaan. Baru-baru ini Sri Paus berkunjung ke Indonesia. Paus di sini maksudnya Paus Paulus guys. Yang terakhir artikula hang dan dang. Kedua artikula ini memiliki kesamaan dalam pemakaian guys, yaitu digunakan untuk orang yang dihormati dan pemakaiannya terbatas pada nama tokoh dalam cerita sastra lama. Perbedaannya adalah hang digunakan untuk laki-laki sementara dang digunakan untuk wanita. Contoh untuk penggunaan artikula hang. Segera hang tua pergi merantau. Contoh penggunaan artikula dang. Dang Merdu adalah tokoh terkenal dalam hikayat sastra Melayu. Kelompok artikula yang kedua adalah artikula yang mengacu ke makna kelompok, kolektif, atau jamak. Yang termasuk artikula yang mengacu ke makna kelompok atau jamak adalah para. Karena artikula para sudah menyatakan makna jamak atau kelompok, maka nomina atau kata benda yang diiringinya harus dalam bentuk tunggal guys. Contoh untuk menyatakan banyak guru, kita bisa menuliskan para guru. Para sudah bermakna banyak, nah nomina atau kata bendanya cukup dituliskan dalam bentuk tunggal. Jangan dalam bentuk kata ulang guys. Para guru, bukan para guru-guru. Artikula para dipakai untuk menegaskan makna jamak atau makna kelompok bagi manusia yang memiliki kesamaan sifat tertentu, khususnya yang bertalian dengan pekerjaan atau kedudukan. Para ilmuwan sedang meneliti keberadaan black hole. Artikula para diikuti nomina ilmuwan, artinya ilmuwannya itu lebih dari satu guys. Jumlahnya jamak. Ilmuwan mengacu ke orang yang memiliki profesi atau pekerjaan ataupun ahli di bidang tertentu. Contoh berikutnya, petugas pertanian sedang memberikan penyuluhan kepada para petani. Para petani, artinya jumlah petaninya itu lebih dari satu guys, bermakna jamak. Petani mengacu ke orang yang berprofesi atau pekerjaannya itu di bidang pertanian. Nah, itu penggunaan artikula para.
Kelompok artikula yang ketiga adalah artikula yang menominalkan. Menominalkan artinya membuat menjadi nomina atau membuat menjadi kata benda, guys. Yang termasuk artikula yang menominalkan adalah si. Nah, ada beberapa penggunaan artikulasi. Di antaranya yang pertama, artikulasi dapat mengacu ke makna tunggal atau jamak. Tunggal maksudnya itu satu, sementara jamak maksudnya lebih dari satu, guys. Bergantung pada konteks kalimatnya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Tak sampai hatiku melihat si miskin mengambil makanan dari tumpukan sampah itu. Di sini ada frasa si miskin. Maksudnya ada seorang miskin, seseorang yang miskin yang sedang mengambil makanan dari tumpukan sampah itu. Nah, orangnya satu, guys. Ini bermakna tunggal. Berbeda hanya dengan contoh kalimat yang kedua. Dalam masa krisis, si miskinlah yang selalu menderita. Frasa si miskin bermakna jamak, artinya orang-orang miskin. Orang miskinnya lebih dari satu berarti, guys. Oke, penggunaan artikulasi yang kedua. Artikulasi dipakai untuk mengiringi nama orang, membentuk nomina atau membentuk kata benda dari adjektiva atau verba. Adjektiva itu kata sifat, sementara verba kata kerja. Dan dalam bahasa yang tak formal untuk mengiringi pronomina dia atau mengiringi kata ganti dia. Si Ahmad akan meminang si Halimah pekan depan. Di sini ada frasa si Ahmad, si Halimah. Nah, ini penggunaan artikulasi yang mengiringi nama orang. Contoh berikutnya, aduh cantiknya si hitam manis itu. Di sini ada frasa si hitam manis. Hitam, manis adalah kata sifat atau adjektiva. Karena ada penggunaan artikulasi sebelum adjektiva atau sebelum kata sifatnya, maka si hitam manis menjadi nomina atau kata benda. Contoh berikutnya, si terdakwa tidak dapat menjawab pertanyaan dari hakim. Di sini ada kata terdakwa. Terdakwa adalah kata kerja atau verba karena ada penggunaan artikulasi sebelum kata kerja sehingga menjadi si terdakwa membentuk kata benda atau nomina. Ini membentuk nomina dari verba atau dari kata kerja. Contoh kalimat yang keempat, mengapa si dia tidak kamu ajak? Nah, di sini ada frasa si dia. Artikulasi digunakan untuk mengiringi pronomina. Ini dalam bentuk bahasa yang tidak formal, guys. Oke, yang terakhir penggunaan artikulasi dipakai untuk menunjukkan perasaan negatif pembicara mengenai orang yang dirujuknya. Misalkan kita tidak senang dengan seseorang, dengan orang yang bernama Sutomo misalkan ya, maka kita bisa menggunakan kalimat seperti ini, guys. Ini gara-gara si Sutomo. Nah, jadi ada unsur negatif atau kebencian atau ketidaksukaan terhadap orang yang bernama Sutomo. Maka sebelum nama Sutomo, digunakanlah artikulasi si Sutomo. Oke, itu penggunaan artikulasi. Bagaimana dengan penjelasannya, guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa, guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa, guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya, biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.